tanggal 9 Oktober 2022 di Agats dengan mengambil tema perahu retak. Tema seruan ini diambil dengan kesadaran bahwa gereja ibarat bahtera yang sedang mengarungi lautan di atas dunia tanah Papua sambil menjaga eksistensi orang asli Papua tentang hak hidup dan keutuhan cipta yang diberikan Allah bagi setiap orang. Jumpa pers ini dihadiri oleh 109 imam diocesan setanah Papua dari 5 keuskupan yang ada di tanah Papua yang hadir bersama saat ini di Agats dari tanggal 4 sampai 9 Oktober 2022. Mendengarkan dan membaca. Seruan ini berangkat dari pengalaman sebagai gereja yang sedang mendayung perahu bersama di atas tanah Papua damai. Kami menyadari bahwa dalam usaha mendayung dan mewujudkan salom sering dihadapkan pada gelombang dan badai sebagaimana yang terdengar dan terbaca melalui berbagai media TV, media cetak, media elektronik, dan media sosial lainnya. Berbagai kasus kekerasan, pembunuhan dan pembantaian manusia di beberapa tempat di Papua, secara khusus di Nduga, Timika, Beira. Pemekaran daerah otonomi baru Papua yang menimbulkan pro dan kontra, paripurna DPR sahkan undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua, seperti yang kita tahu Papua Selatan dan Papua Tengah. Memperhatikan tradisi ajaran iman Katolik dan ajaran sosial gereja, Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Gaudium et Spes artikel 1. Dokumen pastoral ini sesungguhnya berkeinginan untuk menajamkan cara pandang kita dalam melihat problematika tanah Papua dengan ciri kepapuaannya. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan umat Allah selalu meninggalkan kisah yang mengenakan maupun menyakitkan bagi hidup pribadi maupun kelompoknya. Hidup umat Allah di atas tanah Papua hari ini tidak terlepas dari pergumulan hidupnya. Dokumen yang kedua, dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hak hidup bersama, menegaskan atas nama orang-orang yang telah kehilangan keamanan, kedamaian dan kemungkinan untuk hidup bersama karena menjadi korban kehancuran, malapetaka dan perang. Dokumen kemanusiaan ini mengajak kita untuk melindungi dan mengusahakan perdamaian. Cara melindungi dan mengusahakan perdamaian melalui sikap rasa hormat dan peduli sebagai orang beriman kepada Sang Penciptanya atas ciptaannya. Kita dituntut secara moral untuk peduli dan bertanggung jawab merawat manusia. Inilah cara orang beriman yang bertanggung jawab. Kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk melindungi manusia di planet ini, menghidupi iman kita dalam hubungannya dengan semua ciptaan Tuhan lainnya. Memilih mendayung bersama sesuai dengan terang Injil, ajaran sosial gereja dan realitas hidup manusia umat Allah di atas tanah Papua yang sesungguhnya menjiwai keseluruhan gerakan kenabian para imam diocesan 5 keuskupan setanah Papua. Maka para imam diocesan setanah Papua dalam kesatuan dengan gereja partikular dan universal perlu terus mendayung bahkan ketika perahu bahtera diterpa berbagai badai dan gelombang kehidupan. Kesepakatan kami para imam diocesan 5 keuskupan setanah Papua sepakat menyerukan Papua tanah damai. Untuk itu kami menegaskan dengan sesungguhnya: 1. Mendukung berbagai macam proses hukum yang sedang berjalan dalam mengungkap kasus intimidasi, kekerasan dan pembunuhan yang terjadi
di Nduga, Timika, dan Mebra. Menolak intervensi berbagai pihak dalam menghalang-halangi atau menutup-nutupi usaha dan proses hukum yang sedang berjalan atas berbagai kasus pembunuhan. 3. Menyerukan kepada pihak KKB maupun TNI Polri untuk mencari cara-cara yang beradab dan damai dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap konflik keamanan di seluruh tanah Papua. Kepada Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota agar berani membuat berbagai kebijakan yang melindungi dan menjamin ketertiban serta keamanan bagi semua masyarakat yang hidup di atas tanah Papua. Pembangunan di berbagai daerah otonomi baru, provinsi, kabupaten, kota di tanah Papua harus berbasis wilayah adat Papua dan berpihak pada masyarakat asli Papua, masyarakat adat Papua. Nomor 4, mengecam keras berbagai macam tindakan rasis, intimidasi, kekerasan, dan pembunuhan bahkan pembantaian terhadap orang asli Papua maupun pendatang di berbagai tempat di tanah Papua dengan cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan. Nomor 5, meminta kepada pemerintah pusat, Presiden Republik Indonesia, DPR Pusat, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, TNI Polri, serta semua lembaga masyarakat dan NGO untuk menghadapi setiap persoalan di tanah Papua dengan hati dan pikiran yang dingin, diselesaikan melalui jalan dialog damai yang bermartabat. Penutup, Papua tanah damai. Untuk itu, dalam berbagai kondisi apapun yang sedang terjadi di atas tanah Papua ini, kami para imam bersama umat dan berbagai pihak yang berkehendak baik akan tetap dan terus mendayung demi terwujudnya salam di atas tanah Papua. Tuhan memberkati tanah Papua dan semua yang tinggal dan hidup di atasnya. Perwakilan para imam 5 Keuskupan Setara Papua, Keuskupan Agung Merauke, Pastor Silvester Bawing Tokyo, Keuskupan Jayapura, Pastor Cleopas Sodegau, Keuskupan Sorong Manokwari, Pastor Emmanuel Tenau, Keuskupan Timika, Pastor Dominikus Hodo, Keuskupan Agats, Pastor Paulus Buarlene. Mengetahui Keuskupan Agats, Monsignor Aloysius Bugito OFM. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih.